Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amleksi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk pertengahan Oktober 2023. Seperti biasa, saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan bila nggak cocok ya. Karena bacaan ini juga bersifat vice versa, untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa bolak-balik. Kalau nggak cocok dengan energi kamu, bisa jadi milik atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi yang tengah dealing sama kamu yang mempengaruhi peruntungan kamu di pertengahan bulan Oktober ini. Ada The Star, Knight of Swords, Four of Wands, Six of Wands, Eight of Pentacles, Five of Wands, Eight of Wands, ada Ten of Swords, Justice, dan juga Six of Swords. Ada Ten of Cups di sini lagi ya. Ada harapan-harapan atau doa-doa yang kamu panjatkan agar kondisi atau situasi kamu tidak lagi rumit, ada konflik. Mungkin ini adalah vibrasi atau frekuensi lingkungan, tempat tinggal, tempat bekerja, ataupun orang-orang sekitar kamu yang toksik, nggak cocok sama kamu ya. Dan ini tentunya menguras energi kamu ya. Ada hubungan yang sudah berakhir, dan ada beberapa di antara kamu harus dealing dengan energi toksik ini. Mau nggak mau harus terus berhadapan dengan mereka, karena mau nggak mau harus kerja. Kalau nggak kerja kan nggak makan ya, demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, keluarga. Ada beberapa di antara kamu ingin juga segera keluar dari energi toksik ini, karena lama-kelamaan malah akan menyakiti hati, melukai diri sendiri. Ada baiknya memang segera pindah, relokasi, menjauh dari lingkungan toksik ini demi menyelamatkan diri. Karena tidak segala sesuatu itu harus dipaksakan kalau nggak cocok. Ibarat seperti itu tuh di sini ya. Kalau nggak cocok kita nggak boleh paksain. Nanti jadi explode. Ibarat kalau sampah ya, bertumpuk di situ, campur semua makanan, plastik, apa segala macam, akan menghasilkan metana kan. Ketika matahari itu panas, ini bisa meledak gitu. Jadi sama halnya juga vibrasi yang nggak cocok, kalau terus dipaksain sama, ini bisa jadi meledak. Lebih bagus kita selamatin diri sendiri. Nah, itu di sini nih saya ngelihat kamunya ngeproteksi diri kamu sendiri. Kalau ini bukan diri kamu sendiri, mungkin kamu adalah sosok yang ingin menyelamatkan orang terdekat kamu, sanak saudara, teman, partner kerja, ataupun orang terdekat kamu ya di sini. Ada beberapa di antara kamu mungkin ingin melakukan perjalanan karena ada pesta, seperti ada pesta pernikahan, celebration, ini bisa jadi wisuda. Cuman ya karena ada pekerjaan, ada juga sepertinya beberapa di antara kamu harus mengikuti seminar, studi, jadi tidak bisa terlibat di dalam acara ini tadi. Karena kalau kita lagi studi ya, beberapa di antara kamu ada yang masih student di luar kota, pengen ikut nih acara keluarga, tapi kita aja masih disokong, masih dibiayai, pengen ngikut gitu. Tapi kalau ikut ya biaya lagi, pengeluaran lagi, harus urus dokumen. Ada semacam dokumen di sini ya. Kalau kita melakukan perjalanan airplane, pesawat, ya harus menyediakan beberapa dokumen, menyertakan dokumen kan. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu sepertinya ingin menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Ini energi anak muda. Kamu mungkin masih 25 tahunan. Kamu sedang dealing dengan banyaknya tugas, pekerjaan, urusan-urusan yang harus kamu selesaikan. Kalau nggak diselesaikan, ini jadi bikin hati nggak tenang.
Saya ngelihat beberapa di antara kamu yang dealing dengan vibrasi yang gak sefrekuensi ini ya, sepertinya ada yang cemburu nih sama kamu di circle lingkungan pekerjaan. Sama-sama kerja di lingkungan itu, sama-sama berada di satu teamwork yang sama, tapi ada ketidakcocokan, ada unsur-unsur kecemburuan. Untuk the bottom of the deck kamu ada Nine of Pentacles dan juga Five of Swords. Wah, di sini muncul lagi konfliknya ya. Ada sepertinya sesuatu yang belum tuntas, belum selesai. Yang belum selesai ini bisa jadi pekerjaan yang tadi, dimana kamu udah gak sabaran pengen nuntasin ya. Bisa jadi ini adalah masalah urusan pekerjaan yang belum tuntas. Atau beberapa di antara kamu ini bisa jadi adalah konflik antara kamu dengan orang terdekat yang gak selesai, gak ada habis-habisnya, itu terus yang dibahas gitu ya. Ya pengen aja di cut gitu ya kan, diselesain, udah gak jadi beban pikiran lagi. Oke, saya klarifikasikan. Ada the Fool, Three of Wands, Page of Wands, the High Priestess, Page of Pentacles, Nine of Swords, Five of Pentacles, Four of Wands, Queen of Cups, Seven of Wands, dan juga the Chariot. Iya. Untuk the bottom of the deck kamu ada Two of Swords dan juga Five of Cups. Wah, ada rasa kesel, kecewa. Mungkin kamu di sini ngerasa dihianati, difitnah. Entah kenapa saya ngerasa ada yang difitnah di sini. Dituduh melakukan sesuatu yang gak bener. Ada Four of Wands dan juga Page of Swords. Ada yang stalkingin, ada yang memantau, lihat-lihat situasi atau keadaan. Ini bisa jadi kamu ya. Di kartu ini saya ngelihat sepertinya kamu ya stalkingin. Stalkingin mungkin adalah vibrasi yang gak cocok sama kamu. Kalau ini bukan kamu, ini bisa jadi adalah orang terdekat kamu tadi yang memiliki vibrasi yang gak cocok sama kamu, yang hubungannya ini udah retak. Ada seperti hubungan yang udah retak ya. Tadinya harmonis, bagus. Saya juga ngelihat Nine of Swords ini adalah keadaan atau situasi lingkungan pekerjaan kamu di mana sebenarnya kamu udah melakukan yang terbaik di sana, udah berusaha banting tulang belajar untuk meningkatkan kualitas. Bahkan ada beberapa di antara kamu sampai lembur nih kerja gimana supaya hasil pekerjaannya itu bagus. Tapi tetap aja kamu ngerasa nggak cukup, merasa nggak puas. Seperti ada sesuatu yang gak puas di sini. Bisa jadi bukan kamu yang ngerasa gak puas dengan hasil pekerjaan kamu, namun orang terdekat kamu. Ada rasa frustasi, stres atas pekerjaan. Ini bukan berarti pekerjaan aja ya. Bisa jadi studi ya, untuk kamu yang masih student. Pengen rasanya bisa menggenggam bidang yang kamu tekuni. Mahir semahir-mahirnya. Kalau aku mahir, berkualitas, aku hebat di bidangku, maka nanti aku bisa jadi orang sukses atau jadi orang hebat. Saya ngelihat di sini ada Seven of Wands. Ini adalah energi yang memiliki kompetensi atau kekebalan mental ya. Jadi bukan mentalnya aja yang kebal nih, fisiknya juga kebal. Dia tahan banting. Sebenarnya kalau kamu terus tekun, praktis, namanya praktis itu makes perfect. Kalau setiap orang itu selalu tekun, berlatih, mengasah kemampuan, maka pada akhirnya dia akan mampu menguasai itu, bidang itu. Bidang yang udah kita kuasai mahir, seperti meminum air tawar ya. Tinggal teguk aja seperti menyelam gitu ya, maka rezeki nggak akan kemana. Tetaplah doakan atau afirmasikan hal-hal yang positif mengenai perkembangan kualitas kamu
Ini bukan hanya mengenai kualitas saja ya, bisa jadi adalah bisnis yang sedang kamu bangun, atau kamu yang baru bekerja di suatu instansi atau perusahaan tertentu, kamu masih perlu banyak belajar ya. Sembari kamu belajar, mengasah skill kamu, berdoalah, minta kekuatan sama Tuhan. Kalaupun misalnya ada kritikan, vibrasi-vibrasi yang gak enak dari lingkungan kamu, itu biasa. Itulah tantangannya. Itulah force. Kalau nggak ada tekanan, tantangan, kadang-kala kita kan nggak akan bergerak ya. Diam aja gitu. Kalau nggak ada tekanan atau deadline, kita juga nggak akan diburu-buru waktu. Kadang harus ada tekanan supaya kita itu ada goalnya gitu, ada prinsip bahwa pencapaianku harus sekian gitu ya, di garis bawahi gitu. Jadi ada di sana komitmen, ketentuan yang udah harus dicapai itu harus segini gitu. Artinya kan kita jadi dipaksa untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Untuk Five of Pentacles dan juga Eight of Wands, saya ngerasa di sini beberapa di antara kamu mungkin tadinya kamu berharap akan ada peluang situasi atau seseorang yang membantu kamu di dalam mengelola pekerjaan kamu ataupun membantu finansial kamu. Ada di sini yang ngebantuin, ada energi Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Aries, Leo, Virgo, Capricorn, Taurus, tapi mungkin enggak sebanyak yang kamu inginkan. Kalau kita pengen lebih, ada baiknya kita mengandalkan diri kita sendiri ya. Pemberian orang lain, pertolongan orang lain adalah bonus. Untuk the bottom of the deck kamu ada Nine of Pentacles dan juga Five of Swords. Beberapa di antara kamu kemungkinan akan melakukan perjalanan ya, tapi harus dealing dengan surat menyurat ya. Ini sepertinya dalam rangka acara wisuda. Yang konflik di sini mungkin adalah masalah keuangan atau pekerjaan yang belum kelar. Kalau kita mau melakukan perjalanan untuk urusan keluarga ataupun ada acara, ya kalau bisa ya kan, segala urusan pekerjaan yang belum selesai itu harus dikelarkan dulu. Jadi ketika kita melakukan perjalanan, suasana hati tenang. Jadi perlu bagi Cancer, kalau punya pekerjaan itu dituntaskan segera, jangan menunggu kabar dulu ya untuk berangkat melakukan perjalanan baru selesaikan pekerjaan yang belum selesai. Dia diselesaikan aja sembari menunggu kabar di mana kamu diharuskan untuk melakukan perjalanan nanti. Oke, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.